Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video sejarah saya. Di sini saya akan membahas tentang pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah Irian Barat ini telah menjadi bagian Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Akan tetapi, dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun. Upaya damai yang dilakukan sesuai dengan piagam penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi UNI yang dilakukan secara bergiliran di Jakarta dan di Belanda. Mengajukan permasalahan Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Namun upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia pun kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukannya Konferensi Asia Afrika. Konfrontasi politik dan ekonomi. Karena jalan damai tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintahan Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain, yaitu dengan melancarkan aksi pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia oleh kaum buruh. Kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1960, Indonesia akhirnya memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Kerajaan Belanda. Jalan konfrontasi militer. Setelah upaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil, maka pemerintahan Republik Indonesia menempuh cara lainnya melalui jalur konfrontasi militer. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta, mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat. Kemudian isi dari Trikoda. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Kemudian yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kekuasaan tanah air dan bangsa. Dengan dideklarasikannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Pada tanggal 2 Januari tahun 1962, dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dari Kesatuan Motor Torpedo Boat telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun upaya ini diketahui oleh Belanda sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di Laut Aru antara kapal-kapal bot Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Kapal MTB Macan Tutul berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Peristiwa ini memakan korban Komodo Rio Sudarso yang gugur bersamaan dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Operasi infiltrasi Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan. Belanda terpaksa bersedia kembali untuk duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntunan pimpinan Indonesia bukan suatu yang main-main. Akhirnya diadakan Perjanjian New York. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, ditandatangani perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini, kemudian dibentuklah UNTEA yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintahan Indonesia sebelum tanggal 1 Mei tahun 1963. Berdasarkan Perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat (PPRA)
di Irian Barat sebelum akhir 1969. Dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari PPRA tersebut. Kemudian kita akan membahas penentuan pendapat rakyat PPRA. Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963, secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintahan Republik Indonesia di Kota Baru. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian New York, pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksanakan penentuan pendapat rakyat PPRA. Pemerintah Indonesia menjalankan dalam 3 tahap. 3 tahap ini sukses dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil dari PPRA kemudian dibawa oleh Duta Besar ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil PPRA yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia-Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag.